Salam sejahtera untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan malam 20 Desember 2021 terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya memberikan tema untuk renungan malam hari ini yaitu segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hikmat yang berasal daripada Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menaungi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di abad ke-21, di mana pada saat kita hidup sekarang, suatu keadaan yang sangat luar biasa maju dalam bidang teknologi informasi. Segala sesuatu, baik informasi dalam bentuk suara, gambar, pesan, video, dan tentang berbagai hal lain banyak beredar. Dan dalam hal ini secara khusus menyangkut tentang pengajaran dalam iman Kristen. Juga di dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan berjemaat, banyak beredar juga buku-buku literatur yang berkembang dan juga yang beredar. Namun kita melihat berbagai kemudahan yang ada itu. Ada banyak hal juga seputar informasi dalam hal pengajaran iman Kristen. Itu bisa dikatakan cenderung menyimpang, bahkan sesat. Namun yang menjadi hal yang sangat miris, yaitu pengajaran-pengajaran ini berkembang secara luas, bahkan sudah masuk dan mempengaruhi jemaat-jemaat kita secara khusus GKE. Melalui nas hari ini dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Jemaat kita dibawa oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengingatkan kita pada saat itu di jemaat Kolose ada banyak juga berkembang pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh rasul-rasul Kristus sebelumnya, yang kemudian mengacaukan, menyelewengkan iman Kristen sehubungan dengan Kristus dan karya penyelamatannya. Sama hal kita hidup sekarang. Ada video di YouTube, pertemuan di Zoom, berbagai media sosial itu beredar pengajaran-pengajaran yang menggeser Kristus dari karya kedudukannya dalam iman Kristen, yang kemudian menggantikan posisi itu, menggantikan Kristus dengan berbagai filsafat, berbagai pemikiran, karya ilmiah, narasi, dan berbagai hal lain yang syarat dengan hawa nafsu, egoisme manusia, memuaskan ambisi yang liar dan penuh dengan dosa. Jemaat melalui pengalaman Rasul Paulus di masanya itu dan dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, ada banyak hal yang kita dapat dan juga menjadi suatu pesan sekaligus penegasan oleh Rasul Paulus yang kemudian dapat kita pakai secara praktis untuk mengenal mana ajaran yang sehat dan benar, dan kemudian mana ajaran yang menyimpang dan sesat. Ada 5 hal yang dapat saya berikan dan dapat saya gambarkan dari teks hari ini untuk dapat kita melihat seperti apa ajaran yang sehat dan benar, seperti apa ajaran yang menyimpang dan sesat. Yang pertama, ajaran yang dikatakan sehat dan benar itu apabila hanya berdasarkan firman Allah dan rumusan pengakuan iman, di mana itu berdasarkan konsili-konsili
dari bapak-bapak gereja dan para reformator yang kemudian menjadi dasar untuk kehidupan beriman pengajaran kita. Karena kita adalah gereja reformasi, gereja yang mendasarkan pengajaran berdasarkan pengajaran dari para reformator, juga para tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang terdahulu. Sehingga di dalamnya melalui pengakuan-pengakuan iman yang ada suatu bentuk dari kebakuan, suatu bentuk dari hal-hal yang sangat sistematis dan kemudian mendasar yang menjadi benteng bagi kita untuk dapat melihat ajaran yang sehat dan ajaran yang tidak sehat itu. Kemudian yang kedua, di dalam pengajaran yang sehat dan benar itu hanya memberitakan dan memuliakan Kristus saja dalam segala pengajaran-pengajaran, dalam segala ibadah-ibadah, juga dalam berbagai aspek lain. Selain dia memberitakan Kristus dan memuliakan Kristus, berarti itu adalah suatu pengajaran yang bisa dikatakan sesat dan menyimpang jika Kristus tidak menjadi inti dari pemberitaan dalam kehidupan jemaat. Kemudian yang ketiga, kita melihat segala sesuatu yang dikerjakan dalam pelayanan dan pengajaran semuanya bertujuan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk memegahkan diri. Jadi apa yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pengajaran, semuanya bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk membuat kita disanjung-sanjung oleh orang lain, tetapi namun semata-mata semuanya untuk kemuliaan Allah. Kemudian yang keempat, Kristus menjadi pusat dari pemberitaan dan kesaksian orang percaya, di mana patut kita pertanyakan jika dalam pengajaran dan dalam pelayanan tidak Kristus yang menjadi inti dari pemberitaan, berarti kita patut pertanyakan apa yang dilakukan itu, di mana itu adalah suatu penyimpangan. Karena dalam kehidupan beriman orang Kristen, Kristus menjadi pusat, menjadi inti dari pemberitaan dan kesaksian. Kemudian yang terakhir, yaitu pengajaran yang sehat itu menempatkan satu-satunya pengantara dan juru selamat serta yang layak menerima sembah dan sujud dari manusia, yaitu hanya Kristus saja. Jika kita menemukan di dalam kehidupan kita berjemaat ada hal lain yang kemudian menggeser Kristus dari pengantara kita, dari juru selamat kita, dan menjadi inti dari pemberitaan serta sujud sembah itu yang layak menerima penyembahan, berarti kita melihat itu adalah suatu pengajaran yang tentu sangat menyimpang dan patut untuk dikritisi dan patut untuk kita tentang jika dia tidak memberitakan Kristus di dalam pengajarannya itu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk dapat memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai jemaat, kami menjadi jemaat yang kritis untuk melihat segala bentuk pengajaran yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami menempatkan Kristus sebagai pusat pemberitaan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami memuliakan Kristus di dalam kehidupan kami sampai kami kembali kepada Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.